meninggikan nama Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami akan terus melompat menari dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua, dan kami juga menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdiri. Kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Yesus telah memberikan darah kepada kita, menebus kita dengan darahnya yang kudus, supaya kita menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari
ini saudara-saudara terkasih, tema firman Tuhan hari ini adalah victory over sin and temptation. Kenapa kita itu harus menang atas dosa dan godaan? Karena pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan godaan itu menjadi suatu bagian yang ada, selalu ada dalam hidup kita, saudara-saudara terkasih. Itu tidak bisa lagi kita lepaskan dari hidup kita, saudara-saudara terkasih. Makanya begitu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden, dan selanjutnya mereka hidup di bagian lain di dunia ini, dan mereka mulai beranak cucu, memenuhkan perintah Tuhan dari Kejadian 1 ayat 28, saudara-saudara terkasih. Di dalam hal ini, manusia keturunan kedua, Kain dan Habel pun langsung melakukan suatu tindakan yang benar-benar membuat Tuhan sangat kecewa, yaitu bahwa Kain membunuh Habel adiknya. Ujung-ujungnya apa, saudara-saudara terkasih? Ujung-ujungnya karena dia merasa dia tidak diterima oleh Tuhan, dan mungkin dia tidak diberkati lagi oleh Tuhan. Inilah saudara-saudara yang menghantui orang-orang Kristen sampai saat ini. Karena dosa dan godaan itu membuat orang Kristen itu menjadi penakut dan pengecut, saudara-saudara terkasih. Orang Kristen itu menjadi susah menjadi orang nomor satu, susah menjadi pemenang, saudara-saudara terkasih. Cenderungnya mundur-mundur di belakang, hanya berani ngomong di belakang. Itu bukan orang Kristen, saudara-saudara terkasih. Dosa itulah yang membuat kita ketakutan untuk menyatakan, ini aku Tuhan. Perlu Tuhan yang memanggil kita, hai Adam, hai Hawa, di manakah engkau berada? Hai Kain, di manakah engkau berada? Dan pada saat itu, saudara-saudara terkasih, manusia masih memberikan alasan-alasan. Oh Tuhan, bukan aku yang memakannya, bukan aku, tapi si dia. Dan selanjutnya si dia mengatakan si dia. Dan untungnya saudara-saudara terkasih, Tuhan itu Tuhan Maha tahu. Walaupun diputar-putar ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, atas bawah, Tuhan tahu. Hai, kamu telah berdosa. Jadi dalam hal ini saudara-saudara terkasih, cobaan dan dosa itu dikarenakan karena manusia jatuh dalam dosa dari Allah. Sehingga dikatakan, terkutuklah engkau, terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Jadi karena sudah terkutuklah apa yang kita usahakan, sehingga kita itu penuh dengan ketakutan, saudara-saudara terkasih. Karena jatuhnya manusia pertama ke dalam dosa, dan selanjutnya keturunan-keturunan yang melakukan dosa-dosa, menyebabkan DNA sifat manusia yang buruk, yaitu penakut, pembohong, pemburi, dan sebagainya, itu menjadi bagian dari hidup manusia, saudara-saudara terkasih, yang harus kita kalahkan sebagai anak-anak Tuhan. Inilah mau kita pelajari pada hari ini, bagaimana kita menang atas dosa dan godaan. Terus pertanyaannya, dari mana semua asal itu, saudara-saudara terkasih? Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus, dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. For the love of money is root of all kinds of evil. Rasul Paulus langsung mengatakan ke jemaat Efesus, saudara-saudara terkasih. Jadi sebuah rentetan itu pada saat sudah mempunyai suatu nilai yang sangat umum untuk dicapai,
Langsung diperkatakan secara bold, secara jelas oleh Rasul Paulus bahwa uanglah akar dari segala kejahatan. Dan itu dibuktikan karena dengan uanglah Tuhan Yesus diserahkan di kayu salib oleh Yudas. Di dalam 1 Timotius 6 ini dikatakan cinta uang, love of money. Ini dalam bahasa aslinya dikatakan itu pilar guria. Pilar guria itu berarti apa, saudara-saudara kasih? That's extremely greedy. Jadi orang itu love of money itu extremely greedy. Extremely itu rakus akan uang. Dan ini extremely greedy ini bukan lagi kata kerja, bukan seperti bahasa Indonesianya ira cinta uang. Itu sudah menjadi manusia, saudara-saudara, menjadi naon, menjadi benda. Cinta uang di dalam kisah ini, saudara-saudara, dalam 1 Timotius ini adalah orang-orang yang sudah tidak melihat lagi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kekristenan sebagai falsafah hidup. Dia hanya mau mengambil apapun untuk kepentingan dia, saudara. Itu bukan lagi sifat, bukan lagi kita mau mengerjakan, tapi udah manusianya extremely greedy. Dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, jika tujuan hidup kita hanya untuk membuat kita sibuk dengan segala upaya kita untuk menjadi kaya, untuk membuat sesuatu yang besar, baik itu rumah, mobil, apapun, dan hanya untuk menikmati kenyamanan hidup, saudara-saudara terkasih, kita tidak ada bedanya dengan orang kaya yang mengatakan aku sudah punya semuanya, aku mau bangun lumbung-lumbung supaya pada saat nanti aku mau duduk-duduk aku bisa melihat harta kekayaanku. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada orang kaya yang bodoh itu dikatakan, apa gunanya semua kekayaan itu jika pada saat hari ini nyawamu hilang daripadamu. Disinilah saudara-saudara terkasih, pada saat orang sudah dikuasai dengan segala kecintaan akan uang, itu bukan menjadi sifat lagi, tetapi sudah menjadi manusia yang berjalan sebagai orang-orang yang mencintai uang. Demikian juga Rasul Paulus mengingatkan jemaatnya di Roma dengan perkataan yang sama, saudara-saudara, memang punya beda arti. Di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Inggris ya still love of money. Tapi ada perbedaan di sini, saudara-saudara terkasih. Di jemaat di Roma dikatakan ini love of money itu dalam bahasa aslinya itu apilarguros, otropos, yang berarti janganlah engkau menjadi rakus dalam hidupmu. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, rakus, greedy akan uang itu, saudara-saudara terkasih, greedy akan segala kemakmuran itu, saudara-saudara terkasih, itu menjadi sifat dasar manusia. Tetapi Tuhan Yesus kembali lagi menyaksikan seorang pemuda yang sangat kaya berkata, aku sudah melakukan segalanya Tuhan, aku sudah menghormati orang tua, segala perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan yang ke-10, dan segala hukum-hukum Yahudi lebih dari 630 sudah dilakukan. Aku sudah melakukannya Tuhan. Apalagi ya Tuhan? Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang muda yang kaya itu, berkatakan, juallah segala hartamu dan ikutlah aku. Dan laki-laki muda kaya ini kemudian dia meninggalkan Yesus dengan sedih karena dia kecewa. Dia mengharapkan pujian dari Tuhan Yesus dengan apa yang dikerjakannya, tapi malah dia disuruh jual hartanya dan ikut Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan surga. Di dalam hal ini, saudara-saudara terkasih, sangatlah
kita bisa melihat bahwa kecintaan akan uang itu bisa menjadi manusia yang cinta akan uang. Bukan hanya menjadi sifat, saudara-saudara terkasih. Dan inilah yang harus kita menangkap. Karena semua dosa-dosa itu suatu peristiwa yang berulang. Peristiwa yang sama dari tahun 2000 tahun sebelum Masehi sampai ke sekarang, saudara terkasih, usia dunia ini hampir 4000 tahun. Itu semua kasusnya sama. Ini. Ya. Jadi semua cintanya sama, saudara terkasih. Bahwa ada kecintaan akan uang. Menara Babel dibuat kenapa sedemikian tinggi? Karena ada kecintaan akan uang. Begitu dia berkuasa, berarti dia menguasai segala hal-hal sumber daya di manusia di bumi ini, saudara terkasih. Nanti kita bisa melihat jenis-jenis dosa yang membawa manusia itu lupa bahwa Tuhan memelihara kita, saudara-saudara. Tuhan itu yang menciptakan kita. God is our creator. God is the one who help us, who protect us, who bring us to the place that we never feel like a heaven, because there's a heaven. Tidak ada satupun manusia yang lewat, saudara-saudara terkasih, terhadap perbuatan-perbuatan dosa itu. Sehingga tibalah Bapa di surga sudah hatinya sangat hancur, saudara-saudara terkasih. Sehingga dia hanya bisa merelakan anaknya yang tunggal. Dengan kedatangan Tuhan Yesuslah manusia bisa diselamatkan. Tipikal dosa, saudara-saudara, dari dulu sampai sekarang. Ini ada 3 tipikal dosa, saudara terkasih. Tuhan Yesus setelah umur 12 tahun, kemudian dia masuk seminari, saudara-saudara terkasih, selama 18 tahun. Dan ini dia baru keluar dari sekolah pendeta ini, saudara terkasih, sekolah rabi. Dan dia kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan akhirnya pada saat itu, saudara-saudara terkasih, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan pada saat yang kali ke-40, saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus itu sangat lapar, saudara terkasih. Pasti ya, siapa yang puasa, saudara-saudara terkasih? Bulan ini kita ada puasa 30 hari, saudara terkasih, untuk GBI, mengingat kita merayakan jubileum 50 tahun GBI. 40 hari tidak makan, tidak minum, saudara-saudara terkasih. Saya pernah waktu itu dari mulai bulan 2 sampai bulan, saya 90 hari kemarin, saudara terkasih. Yang ini saya memang agak bolong-bolong, saudara terkasih. Ya. Yang ini 90, yang sebelum saya 90 hari yang pada saat mulai Covid itu, saudara terkasih. Yang ini saya bolong-bolong. Dan pada saat itu apa yang diserang iblis pertama? Ini orang pasti lapar. Pasti dia akan ganggu apa? Ubah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa, saudara? Ini orang baru pulang dari STT nih, saudara terkasih ya. Sekolah pendeta. Terus Tuhan bilang apa? Jadi Tuhan Yesus itu bukan menghilang selama 18 tahun. Enggak, saudara. Tiba-tiba jadi Tuhan. Enggak. Dia sekolah, saudara terkasih. Jadi Tuhan Yesus itu bukan orang nggak sekolah, saudara terkasih. 18 tahun dia sekolah di sekolah seminari, saudara terkasih. Memang tidak diceritakan di Alkitab karena Alkitab itu sudah cukup. Tapi data-data bagi orang Ibrani, data-data Tuhan Yesus itu masuk seminari itu ada, saudara terkasih. Ya. Jadi dia baru keluar dari STT, terus dia langsung doa puasa, saudara terkasih, setelah dibaptis 40 hari 40 malam, langsung dibawa iblis dia ke padang gurun. Terus dia bilang, ubah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus bilang, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari perkataan firman Tuhan.
Hari ini diambil apa, saudara terkasih? Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus membalikkan kepada iblis bahwa Tuhan memelihara. Ini pun bisa jadi kejadian di kita, saudara terkasih. Aku lapar, boleh nggak aku nyolong? Ini nggak sering terjadi. Oh, orang miskin dia colong, dia bilang, oh masuk penjara, oh kasihan dong. Ya memang kemanusiaan kita kasihan, tetapi kita tidak bisa membiarkan orang melanggar hukum, saudara-saudara terkasih. Memang banyak kasus di pengadilan akhirnya orang yang bersalah itu dibebaskan dengan rasa kemanusiaan. Tidak, rasa kemanusiaan, bukan rasa kebenaran, saudara-saudara terkasih. Karena rasa kemanusiaan itulah kemarin saudara-saudara terkasih, begitu banyak wilayah di Indonesia saudara-saudara terkasih karena HAM. Puluhan miliar itu dibakar, saudara-saudara terkasih. Saya nggak tahu. Kalau Pak Anies bilang kemarin 25, terus naik 56 miliar, mungkin ada nego sama ini orang Madura kali. Oh, sebagian sudah dijual di sini. Saya nggak tahu. Tapi itu harga naik, saudara-saudara terkasih. Jadi itu basic needs itu bukan berarti kita bisa violate law. The basic needs doesn't mean kita bisa suka-suka. Orang miskin itu bukan berarti bisa suka-suka, saudara-saudara terkasih. Jangan salahkan Tuhan. Kita selalu komplain teologi kemakmuran. Ada juga teologi kemiskinan, saudara-saudara terkasih. Orang miskin suka-suka. Itu yang terjadi di Indonesia. Bayangkan, saudara-saudara terkasih, kemiskinan di Indonesia naik melejit. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia karena pandemi ini. Orang itu lapar. Tapi apakah kita lapar? Itu menyebabkan kita harus melanggar hukum? Tidak. Melanggar firman Tuhan? No. Tuhan itu memeliharakan bangsa Israel selama 40 tahun dengan hanya memberikan mana dan burung puyuh untuk makan. Memberikan tiang awan dan tiang api sehingga tidak ada malam dan tidak ada siang bagi mereka, sehingga mereka dapat berjalan. Di Bilangan 9 ayat 23 dikatakan, hanya karena perintah Tuhanlah mereka berjalan dan perintah Tuhanlah mereka berdiam. Itu menyebabkan apa, saudara? Ketergantungan sama Tuhan itu sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Yang kedua yang suka diserang adalah tentang kekayaan dan kemakmuran. Orang sudah menjadi kaya dan makmur, itu yang namanya disenggol dikit merasa tinggi hati, saudara. Siapa dia? Oh, seberapa kaya dia? Oh, kau nggak melihat aku seberapa kaya? Kayak saudara kita si pengacara hebat itu, saudara, yang namanya Hotman, siapa itu namanya? Ya, pokoknya apa aja dia bilang benar, saudara kasih. Ya. Teman saya kami orang Batak paling gak suka sama dia karena dia buaya. Ya, buaya apa tuh namanya? Ya, nggak nyambung bu ya. Ibu yang ngomong dari sana bukan dari semua dikatakan dia, saudara terkasih. Apa lu mau lah? Yang penting gue bisa jualan katanya. Gila benar itu, saudara terkasih. Tapi bukan saya yang ngomong tadi ya. Saya hanya bilang buaya saja. Yang lanjutin tadi agak cemar. Saya juga nggak nyebutin nama. Jadi saudara terkasih, kita kalau sudah punya kekayaan, punya sesuatu kekuasaan, saudara, bawaannya itu apa, saudara? Bawaannya itu secara manusia itu sombong. Jadi pada saat itu orang lagi haus dan lapar, dibawa ke tempat yang tinggi, semuanya akan kuberikan kepadamu kalau kau mau menyembah. Kalau kita nggak punya pekerjaan, terus dikasih saudara terkasih, kau lakukan ini, apa saja yang kuperintahkan, ku kasih kau duit. Banyak saudara terkasih. Kasus-kasus kriminal di Indonesia, pembunuhan, pemerkosaan. Kemarin keluarga di Bekasi diberantas semua, saudara, dibunuh saudara terkasih karena apa?
Karena pembunuhnya itu lapar. Dia sudah nggak melihat apa-apa lagi. Kemarin tuh ada kesaksian bapak-bapak di Batam, saudara-saudara terkasih. Dia bilang, saya yang sudah nggak bisa dengar lagi, anak saya menangis minta susu. Dia dikasih 1 juta, saudara terkasih, hanya untuk beli 2 kali susu. Dia suruh bunuh orang. Untungnya dia lewat gereja, dia nggak kuat, saudara-saudara terkasih. Dia bilang, Pak Pendeta, ini bagaimana? Aku sudah terima duit untuk bunuh. Kenapa kau suruh bunuh orang? Anakku sudah nggak bisa lagi, nggak minum susu lagi. Lalu pendeta ini bilang, Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Dan Tuhan juga bisa mengubahkan air putih itu, air mineral itu menjadi air susu bagi anakmu. Inilah saudara-saudara terkasih. Jika kita pada saat kita menjadi mapan, kita berpikir siapa lu yang ingatin gua. Pada saat kita mapan, ada yang lebih mapan, kita seakan-akan mau menyembah dia tanpa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan Yesus pada saat dia dibawa ke tempat yang tinggi, dikatakan begitu saudara-saudara terkasih, dia bilang, engkau harus takut akan Tuhanmu. Engkau harus beribadah kepadanya. Jadi pada saat kita disuruh untuk memperhamba diri kita karena kita menginginkan harta, kekayaan, jangan pernah lakukan, saudara terkasih. Saya masih ingat saudara bapak saya itu pegawai negeri, saudara terkasih. Dulu sudah camat, masuk ke Bapeda, terus untuk menaik menjadi suatu golongan tinggi, saudara-saudara, hanya itu lewat Gus Dur, saudara-saudara terkasih. Karena apa? Itu susahnya Sarah itu luar biasa, saya nggak tahu di Kemlu. Tapi dia pegawai negeri, Sarah itu luar biasa. Sampai bapak saya ditawarin, mau nggak kau pindah? Saya nggak pindah apa ya, nanti bapak ibu tahu ya maksud saya. Mau nggak kau pindah? Bapak saya bilang no. Waktu disuruh korupsi dia bilang juga enggak. Sampai saya bilang, ayah ini bodoh ya, emangnya ayah. Anak buahnya bukan naik mobil kemana-mana, TV-nya udah TV gede-gede, TV kami masih TV yang paling butut, saudara kasih. Mobil butut. Tapi dia bilang, aku mau anak-anakku ada yang menghidupinya dengan gajiku saja, gaji pegawai negeri, saudara kasih. Saya bilang sama Russell, waktu Dedi berangkat ke Bandung, Popung hanya kasih uang 200.000 plus tiket pesawat, tiket pesawat kapal Rinjani, saudara terkasih, Medan Jakarta. Setelah itu harus mikirin sendiri. Tuhan Yesus kembali mengatakan, beribadahlah kepada Tuhanmu, hai engkau iblis. Dan yang ketiga, saudara-saudara terkasih, pride and power. Pride and power, orang kalau sudah mempunyai semuanya itu ada pride and powernya. Itu kalau kita belajar teologi kemanusiaan Abraham Maslow, yang paling tinggi itu self esteem, saudara. Ya, tingkat ke-7. Saya nggak bahas mengenai sosial sekarang, saudara. Abraham Maslow dengan self esteem. Kalau orang sudah diganggu harga dirinya, lu belum tahu gua siapa. Di sini dikatakan iblis membawa Tuhan Yesus langsung dari padang gurun ke Yerusalem, ditaruh dia di bubungan bait suci, dikatakan, turunlah engkau, lompatlah, sebab dikatakan malaikat-malaikatnya akan menatang engkau. Mazmur 91, hati-hati saudara terkasih, jangan pakai Mazmur 91 jadi jimat. Boleh memperkatakan tapi jangan jadi jimat, saudara terkasih. Tapi langsung Tuhan memperkatakan kepada iblis, "Nyala engkau iblis, karena kamu telah mencobai Tuhan Allah." Dan di selanjutnya iblis mundur dan menunggu waktu yang baik.
Waktu yang baik itu dia menggunakan masa, saudara-saudara terkasih. Salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus disalib nggak? Disalib, saudara-saudara terkasih. Iblis menunggu waktu yang baik, dia pergunakan manusia untuk bilang salibkan dia, salibkan dia. Disalibkan Tuhan Yesus, saudara-saudara terkasih. Disalib. Mati nggak Tuhan Yesus? Mati. Pada saat itu, saudara-saudara terkasih, dunia dalam kegelapan selama 3 hari, saudara-saudara terkasih. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan maut. Hari ketiga dia bangkit, saudara-saudara terkasih. Kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena Injil itu sebenarnya itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau orang Kristen nggak mau baca Injil, ya nggak bisa, saudara-saudara terkasih. Ya nggak bisa. Ya namanya kita orang Indonesia nggak bisa Pancasila, bisa nggak saudara-saudara terkasih? Bisa nggak? Nggak bisa, saudara-saudara terkasih. Karena Pancasila apa? Dasar negara kita. Kalau kita orang Indonesia ditanya, coba orang yang mau ngaku, karena ini banyak anak-anak kita yang dari WNI ya. Tapi kalau orang menjadi WNI itu harus hafal Pancasila, saudara-saudara terkasih. Di dalam hal ini, saudara terkasih, di sini kita harus belajar 3 hal ini. Bahwa iblis akan menyerang basic needs kita, dia akan menyerang kekayaan dan kemakmuran. Pada saat kita di posisi itu, pada saat kita berkekurangan, dan pada saat kita sudah di posisi yang cukup baik, dia akan ganggu harga diri kita. Saya mau cerita ke satu, saudara-saudara terkasih. Ini saya cukup menarik, saudara-saudara terkasih. Pelajaran di sini bahwa iblis di dalam Perjanjian Lama hanya diperkatakan dalam 3 Alkitab. 1 Tawari, 2 Ayub, dan 3 itu Zakaria. Iblis dalam perjalanan Ibrani itu dikatakan syaitan, yang berarti setan, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah musuh. Jadi setan, iblis itu satu, saudara terkasih. Jadi kalau ada beberapa teolog mengatakan setan itu pasukan-pasukannya iblis, enggak, saudara terkasih. Kita harus balikin lagi ke artinya, terjemahan aslinya apa. Jadi iblis dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya dalam Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama itu dipakai bahasa Ibrani, itu artinya syaitan, artinya musuh dalam bahasa Indonesia. Dan dalam Perjanjian Baru, iblis itu lanjut, saudara-saudara terkasih, dia langsung menyerang Tuhan Yesus. Tapi dia gagal. Tadi dari Lukas 4. Ya. Dan iblis dalam Perjanjian Baru, itu Perjanjian Baru, saudara terkasih, Injil itu dipakai bahasa Yunani. Greek in New Testament using Greek language. Itu yang berarti katanya apa? Yaitu diablos. Diablos itu apa artinya, saudara terkasih? Itu adalah pemfitnah, penghasut. Itu diablos. Dalam bahasa Inggrisnya itu devil. Ya. Jadi devil itu bukan, kalau kita melihat Perjanjian Baru, devil itu bukan hanya sekedar iblis, saudara terkasih. Tapi itu adalah pengkhianat dan penghasut, saudara-saudara terkasih. Jadi sudah berubah, bukan berubah karena orangnya berubah atau iblisnya berubah, enggak, metodenya berubah, saudara-saudara terkasih. Jadi saya terangkan ini supaya kita tidak salah mengartikan bahwa iblis itu tidak bisa berubah. Iblis itu lebih canggih dari kita, saudara-saudara terkasih. Iblis itu umurnya lebih dari 4.000 tahun. Kita umurnya berapa? Siapa paling tua di sini? Sekarang berapa? Berapa?
48, iya 48, saya 44 saudara terkasih. Ya, iya Pak Herman lah begini, Pak Herman. Ya jangan marah Pak Herman. Ibu Rita yang nunjuk, bukan saya. Jadi saudara-saudara terkasih, bayangkan kita yang umur 48 tahun mau melawan umur 4000 tahun secara ilmu gimana saudara terkasih? Ya enggak bisa. Jadi ingat itu, iblis, setan itu sama. Dalam perjanjian baru dia berubah menjadi diablos. Artinya pengkhianat, pemfitnah, penghasut. Terus bagaimana kita sudah mengetahui 3 tipikal daripada model iblis, model penjatuhan dalam dosa. Pertama saudara-saudara terkasih adalah kita memperkatakan firman Tuhan. Ini caranya kita mengatasi, overcome victory over the sin and temptation. Pertama, perkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan ini dikatakan Yosua pada saat dia memimpin bangsa Israel, saudara terkasih, ambil alih kepemimpinan dari Musa. Dan itu dikatakan mereka itu masih generasi pertama, saudara terkasih, ya udah memasuki generasi kedua. Jadi bangsa Israel itu selama 40 tahun itu ada lebih kurang hampir 2 juta orang, saudara terkasih, tergantikan dalam 40 tahun menjadi 2 juta orang yang baru. Dan dikatakan di Ulangan 6 ayat 7 sebelum memasuki tanah Israel dikatakan, hai engkau orang tua, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, pada saat engkau duduk, pada saat engkau dalam perjalanan, pada saat engkau tidur, dan pada saat engkau bangun. Jadi mengajarkan firman Tuhan itu kapan saudara-saudara terkasih? Setiap saat. Itu tugas orang tua. Kalau kita udah canggih memperkatakan firman Tuhan sebagai orang tua, kita harus turunkan itu ke anak kita. That's our legacy. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, Yosua 1 ayat 8 itu berhubungan sama Ulangan 6 ayat 7. Yosua 1 ayat 8 diperkatakan bagi semua orang memperkatakan firman, dan bagi kita orang tua memperkatakan firman kepada anak-anak kita 24 jam, saudara terkasih. Yang kedua, kita harus mengetahui hidup ini dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22 ini ayat saya sebelum saya pengen banget untuk naik terus karir saudara. Ini ayat favorit saya, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Ini ayat favorit saya dulu saudara. Saya hanya mau mengejar berkat dan ngejar posisi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Pada saat itu saya saudara terkasih, saya berusaha supaya saya bekerja tanpa mengharapkan bahwa saya itu pilih kasih. I just want to show my performance. Dan saya waktu itu mendapatkan firman Tuhan dari Mazmur 75 yang dikatakan, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Wah, aku hebat. Nggak perlu saudara-saudara terkasih. Karena bukan dari timur dan dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian, tapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikan yang lain. Jadi promosi itu nggak usah sikut-sikutan, saudara-saudara. Nggak usah tegang-tegang leher. Karena caranya Tuhan itu, promosi itu merendahkan yang lain, meninggikan yang satu. Jadi kalau ada orang promosi, jangan merasa terancam juga. Jangan, saudara-saudara kasih. Jadi kita harus tahu semua apa yang kita miliki sekarang itu kita bukan dari kita, itu dari Tuhan, saudara-saudara.
Jika engkau memiliki keluarga, engkau memiliki orang tua saat ini, that's not from you, that's from God. Jika engkau kaya, jika engkau saat ini mempunyai posisi, sehingga saat ini engkau mempunyai usaha yang begitu banyak, itu bukan dari kamu. Itu bukan dari aku. Bukan dari karena gagah perkasa kita. Bukan karena kita bertegang-tegang leher dan mengangkat leher kita ke atas. Itu semua dari Tuhan. Kalau kita merasa semua berasal dari Tuhan, kita nggak usah pusing, saudara-saudara terkasih. Ya kan? Seperti kata Bang Kota, pusing aku kata, nggak perlu lagi saudara terkasih. Ya. Alamak, nggak perlu lagi bilang alamak. Allah yang hebat. Gue usah bilang alamak saudara terkasih. Ya. Nggak tahu, ini orang Medan itu alamak kali ya. Kalau yang dari timur tahu nggak alamak artinya, bro? Nggak tahu ya. Alamak itu kalau udah menyes banget, alamak. Itu orang-orang Melayu tuh, ya. Alamak. Jadi kita nggak usah menyes, saudara-saudara terkasih. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Ingat, ada bagi orang-orang yang mengasihi. Yang ketiga, saudara-saudara terkasih, selanjutnya grateful. Yang pertama, kita tahu bahwa kita harus memperkatakan firman Tuhan. Kedua, semua yang punya kita, semua apapun saudara terkasih, all coming from God. Yang ketiga, supaya kita bisa melewati semua dosa dan cobaan atau godaan. Yang ketiga adalah faith. Tetapi orang-orang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi apa ini saudara terkasih? Kita tetap harus bergerak, saudara terkasih. Namanya raja wali itu apa? Raja wali itu sekali dia terbang, dia akan melewati masalah demi masalah, saudara. Melewati awan demi awan. Dia harus lewat. Itulah raja wali. Orang Kristen itu bukan orang Kristen bebek, saudara terkasih. Orang Kristen bebek apa? Wek, muter-muter, saudara terkasih. Itu kita nggak mau jadi Kristen bebek. Kita harus jadi Kristen raja wali. Begitu ada masalah, lewatin. You overcome the storm, overcome the thunder. We not Christian duck, saudara terkasih. Ya, kita bukan muter-muter, wek, apa? Ketemunya siapa? Wek juga. Akhirnya trio wek, saudara terkasih. Ya, tapi trio wek itu masih bagus, dia banyak dapat royalti banyak. Ya, kita wek itu akhirnya ribut. Raja wali itu harus terbang, saudara terkasih. Dan dalam hal ini kejadian ke bangsa Israel. Tuhan itu jangan saksikan Tuhan, saudara terkasih. Saksikan diri kita ini beriman nggak? Dan karena sifat bangsa Israel menjadi bangsa Israel yang bebek, yang menyebabkan pada saat itu di masa ada Meriba, dia bilang, di mana Tuhan? Haus nih Tuhan. Haus Tuhan. Kau udah kasih mana pagi-pagi? Udah kasih burung puyuh di siang-siang. Ini sekarang siang terik ini panas Tuhan, gak ada air. Di mana Engkau Tuhan? Bayangkan saudara-saudara. Di mana di padang gurun tiba-tiba burung puyuh datang untuk menghidupi 2 juta orang. Di mana caranya saudara terkasih? Gak ada ilmunya. Gimana tiap pagi di padang gurun itu ada jutaan mana saudara terkasih? Ada ininya nggak? Ada ilmunya nggak? Nggak ada. Dan anehnya itu mana itu hanya bisa disimpan pada saat hari Sabat. Jadi ada kalau hari biasa nih. Jadi ada juga saudara. Jadi zaman dulu pun ada weekdays dan weekend saudara terkasih. Ada promo juga.
Kalau weekdays jangan ambil semua. Weekend boleh ambil nih. Jadi nggak perlu lagi ambil ini. Jadi ada juga. Kalau kemarin itu Bantung tuh itu muamuk tangmok, di situ ada juga tuh, ya. Tahu nggak muamuk tangmok tuh? Beli satu dapat satu, saudara kasih ya. Siapa nih bahasa-bahasa yang mana? Gus, kok gimana Gus? Jadi sama saudara kasih. Jadi pada saat itu karena Kristen kita bangsa Israel waktu bisa bebek, dia ngomong, pemimpinnya juga pusing saudara kasih. Musa saat itu bilang, dikatakan dia langsung pukul dinding daripada gunung itu saudara, hingga keluarlah air. Dan bangsa Israel minum. Tapi akibatnya apa? Musa tidak bisa memasuki tanah Israel. Jadi di sini pun juga peringatan bagi siapapun mimpin, termasuk saya, mimpin dan gembala saudara kasih. Jangan sampai emosi. Ya. Janganlah menjadi marah, kalaupun marah saudara, jangan sampai lewat mata kita benar. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Tetapi jika pun kita masuk dan jatuh dalam dosa, saudara-saudara kasih, Tuhan itu setia dan adil. Sepanjang kita mengaku dosa kita, saudara kasih. Musa itu saudara kasih, dia udah melihat tanah Kanaan udah dibawa saudara kasih. Jadi dia sebelum dia diangkat Tuhan saudara kasih mati, jadi ditunjukkan tanah Kanaan. Berarti apa? Secara rohani sudah dimasuk saudara kasih. Memang jasad dia nggak masuk. Karena kedagingan dialah yang menyebabkan saudara-saudara kasih dia tidak masuk. Salah Musa nggak? Ya salah dia juga karena motor emosi. Ya, bayangkan saudara-saudara kasih, dia mengendalikan 2 juta orang loh saudara kasih. 2 juta orang di padang gurun, gimana saudara kasih? Saya mengendalikan pabrik berapa? Ada 7 pabrik di sini, pusing saudara kasih. Gimana itu? Cuma 500 orang saudara kasih. Ini 2 juta orang. Makan, minum, semua saudara urusan ini Musa. Saya hanya ngurusin masalah paling gaji. Itu 2 juta orang ngurusin semuanya, hajat hidup orang banyak. Ya, kayak Pak Jokowi gitu, ngurusin hajat hidup orang banyak. Pusing Pak Jokowi? Pusing nih saudara kasih ya. Masih di demo-demo pula. Kasihan saudara kasih. Ingat, saya bukan pro Jokowi saudara kasih ya. Saya mau bilang, memang pemimpin itu di situ harus bisa jaga diri. Kita saudara jangan menyaksikan Tuhan, jangan tanyakan Tuhan di mana. Tuhan, aku mau melakukan ini. Tuhan, engkau di mana sekarang? Jangan pernah mempertanyakan kesetiaan Tuhan sama kita. Tapi pertanyakanlah seberapa setia kita berjalan bersama Tuhan. Untuk menutup firman Tuhan hari ini saudara terkasih, kita harus menang atas semua dosa dan godaan. Dosa dan godaan itu sangat dasar. Itu nanti kalau diputar-putar, iblis itu hanya main di 3 saudara. Basic needs, kebutuhan dasar manusia. Terus dia akan berhubungan dengan kekayaan dan kemakmuran. Dan ketiga, dia akan sentuh pride kita, harga diri kita. Dia akan sentuh hal yang membuat kita itu tersungging. Hanya ada 3. Dan hanya ada 3 untuk melawan dia. Perkatakan firman Tuhan. Dan kedua, saudara, yakinlah bahwa semua apa yang kita punya ini bukan berasal dari kita. Oh, enak aja, gue udah kerja capek-capek, ini bukan punya gue, ya punya kita. Tapi kalau kita memperlakukan itu sebagai milik kita, kita akan hilang, saudara-saudara kasih. Kita akan coba menjaga harta itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara kasih, percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang menolong orang-orang yang dikasihi. Telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam